Selamat siang, ketemu lagi dengan saya Devita. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hakikat ilmu kimia. Dalam video pembelajaran ini, kita saling berinteraksi supaya kita bisa lebih aktif. Sebelum kita belajar, saya ingin membukakan kembali pemikiran kita bahwa sains itu merupakan hal untuk menyelidiki yang tidak diketahui dan menemukan hal yang baru tentang dunia, alam semesta, serta bagaimana cara kerjanya. Jadi, adik-adik semua, para ilmuwan melibatkan beberapa eksperimen atau teori-teori lainnya atau cara lainnya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita. Nah, dari hasil tersebut muncullah pengetahuan yang kita kenal sebagai prinsip, hukum, dan teori. Nah, ketiga inilah yang dikemas dalam pembelajaran dalam bidang ilmu biologi, kimia, dan fisika. Nah, ilmu terus berkembang, ilmu inilah yang digunakan untuk membuat dunia lebih baik. Maka muncullah beberapa teknologi-teknologi, buku, penjelasan, dan teori yang lainnya sehingga kita bisa mengetahui tentang dunia. Demikian juga kita belajar kimia bukan hanya sebagai untuk mencari nilai aja, tapi kita memiliki ilmu untuk bisa menjelaskan apapun yang terjadi di dunia kita. Oke, kita lanjut. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, menurut kamu apa sih kimia itu? Coba, berdasarkan gambar ini, coba kamu analisis apa sih kimia ya? Apa hubungannya dengan gambar yang saya tampilkan? Kalau kamu tahu, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Nah, kimia itu ternyata memegang peranan penting dalam dunia sains. Kimia ini merupakan cara para ilmuwan untuk mempelajari tentang sifat materi dan membangun gambaran abstrak dari dunia mikroskopik untuk menjelaskan hasil pengamatan eksperimen. Nah, kimia ini itu mempelajari tentang komposisi, struktur, dan sifat dari materi. Ya, kita lihat ya. Coba kalian lihat gambar ini. Apa hubungannya dengan kimia? Ini ada polusi udara, ada emas, dan ada air. Coba kalian tulis di kolom komentar. Apa sih hubungan kimia dengan gambar-gambar ini ya? Ya, pasti kalian akan tahu. Oh, ternyata gambar-gambar ini berhubungan dengan materi ya. Di dalam udara pasti terdapat komponen lainnya seperti oksigen, nitrogen, demikian juga emas, pasti ada komponen di dalamnya. Demikian juga air ya. Nah, kimia itu mempelajari tentang materi ya. Makanya disebut sebagai ilmu tentang materi gitu ya. Mengenai komposisi, struktur dan materi gitu ya. Nah, materi itu apa? Segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Apa yang ada di bumi ini seperti udara, emas, air, bentuk padat, bentuk cairan, bentuk gas itu dipelajari, itu disebut sebagai materi dan dipelajari di dalam kimia. Jadi, kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang komposisi, struktur, dan sifat zat serta perubahannya. Nah, bagaimana cara ilmuwan menjelaskan tentang materi ini, tentang sifatnya, dan tentang perubahannya? Dulunya menggunakan alat ya yang disebut sebagai SRD atau menggunakan penembakan sinar X pada lempeng logam atau kristal-kristal lainnya sehingga ditemukanlah struktur dari suatu materi dan dapat ditentukan sifat fisik dan kimia dari suatu materi tersebut. Kemudian digambarkanlah di dalam bentuk model dan teori. Nih, ada gambar-gambar molekul-molekul dari suatu materi. Ini adalah hasil dari model para ilmuwan ya, yang sekarang kita gambarkan dalam bentuk mikro dan simbolik. Nah, ini ya. Nah, ini adalah alatnya. Ini adalah alat XRD. Ini adalah hasil atau cara kerja mekanisme dari X-ray diffraction ya. Oke, di sini ada beberapa gambar dari partikel materi. Coba kalian cari tahu deh. Dari hasil eksperimen para ilmuwan ini, yang manakah disebut sebagai unsur, molekul, dan senyawa? Nah,
Oke, nah dalam materi itu kita kenal ada namanya unsur, molekul, dan senyawa. Coba nih adik-adik semua berdasarkan gambar yang saya buat, manakah yang termasuk ke dalam unsur, molekul, dan senyawa? Jangan lupa ditulis ya, nanti akan kita bahas ya. Oke. Nah, kemudian ini juga nih, coba kalian analisis. Mereka dua gambar ini ada satu adalah ujungnya pensil, dan satu lagi adalah cincin diamond. Nah, ternyata berdasarkan strukturnya, struktur diamond ini strukturnya lebih keras. Strukturnya lebih terikat ya, lebih mengikat karena ada ikatan-ikatan yang menyatu antara C-C yang lainnya. Ya, jadi dia antara C yang satu yang di atas dengan yang di bawah masih ada ikatan lagi. Sedangkan pada ujung karbon atau grafena ini dia tidak ada ikatan antara satu C dengan yang lain, hanya antara C yang di sini aja. Nah, bagaimana sifat mereka? Coba analisis. Kalian cari tahu bagaimana sifat dari perbedaan antara diamond dengan karbon pada ujung pensil ya. Berdasarkan strukturnya, bagaimana perbedaan sifatnya ya. Coba cari tahu dan tulis tulis hasil pendapat kalian, nanti akan kita bahas ya. Nih. Nah, kita akan tadi kan kalian sudah bahas tadi mana yang masuk unsur, mana yang masuk molekul. Baik, akan saya jelaskan lebih singkat ya. Unsur ini adalah zat yang paling sederhana yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Nah, pada unsur itu memiliki partikel terkecil yang disebut sebagai atom. Jadi kalau atom di dalam suatu unsur itu terdiri dari ribuan jutaan atom ya. Nah, dia memiliki ukuran yang sama, kemudian dia memiliki warna yang sama ya. Ini warna ini hanya model dari para ilmuwan. Sedangkan molekul unsur ya, dia ada ikatan antara masing-masing unsurnya, masing-masing atomnya ada ikatan. Nih ya, misalnya H2 hidrogen gitu ya, ada ikatan antara masing-masing atomnya, disebut sebagai molekul unsur. Ya, karena terdiri dari dua unsur yang sama, tapi di dalamnya terdiri dari banyak-banyak atom. Sedangkan molekul senyawa ternyata dia terdiri dari dua atau lebih unsur yang berbeda. Nah, ini masih banyak juga terdapat atom-atom di dalamnya, tapi dari unsur-unsur yang berbeda. Demikian juga partikel campuran, dia tidak ada ikatan, misalnya warna ungu ketemu sama warna kuning, ketemu sama warna biru, mereka tidak ada ikatan, tapi mereka saling bercampur, tapi mereka tidak bereaksi, hanya mereka saling bercampur. Inilah yang disebut sebagai partikel-partikel campuran. Nah, terakhir akan saya kasih tahu bahwa proses dan produk di dalam ilmu kimia itu adalah berdasarkan hasil fenomena. Kemudian orang mencari tahu apa ini, mengapa dia seperti ini, diobservasi. Lalu dilakukan klarifikasi, kemudian dilakukan eksperimen, diinterpretasi, kemudian dibuat kesimpulan. Muncullah fakta, konsep, dan teori. Hal-hal inilah yang akan nanti kita pelajari di dalam pembelajaran kimia. Ada hukum dasar kimia, kemudian ada hukum Dalton, teori Dalton, dan selanjutnya. Nah, berdasarkan fenomena itulah para ilmuwan menjelaskan dalam bentuk model dan teori. Jadi kalau kalian menemukan seperti ini ya, gambar-gambar seperti ini disebut sebagai pemodelan untuk menjelaskan bagaimana keadaan suatu unsur atau suatu atom secara mikroskopik ya. Demikianlah penjelasan saya hari ini. Supaya kalian lebih semangat lagi, saya di akhir saya kasih kuis. Kalian coba buat pendapat kalian hubungan antara benda-benda di sekitar ini, benda-benda di dalam ini, dengan bentuk molekulnya, dengan karakteristiknya atau dengan sifatnya. Saya kasih contoh ya, misalnya ini kaleng. Ternyata dia memiliki komponen yang sangat rapat. Atom-atomnya hanya terdiri satu bagian saja, berarti hanya terdiri satu unsur atau terdiri satu unsur saja di dalamnya, tetapi terdapat banyak ribuan partikel-partikel atom, dan susunan antara atom-atomnya itu sangat rapat, menunjukkan bahwa
sifat dari kaleng itu adalah sangat keras dan susah untuk ditempa atau susah untuk dihancurkan, tapi bisa ditempa. Nah, kalian bisa menjelaskan gambar-gambar berikutnya. Pada kopi ini ada molekulnya, pada pena ada molekulnya. Coba digambarkan sifatnya, dianalisa. Silahkan mencari juga dalam situs apapun untuk memberikan penjelasan mengenai gambar ini. Demikian juga seperti ini, kalian jelaskan perubahannya. Kalau dia rumahnya bagus, tiba-tiba terbakar, bagaimana perubahan yang terjadi, dan bagaimana materi yang terjadi, apakah ada materi yang hilang, atau ada materi yang hancur, atau seperti apa, kalian boleh jelaskan. Terima kasih sudah menonton video saya hari ini. Saya akhiri. Selamat siang.